Ya, kita lanjutkan lagi ya. Ini video untuk yang sesi yang kedua ya. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara menyusun laporan laba rugi ya. Nah, ini saya coba ya untuk mereview kembali ya. Nah, ini adalah contoh dari susunan laporan laba rugi ya. Nah, ini pendapatan. Intinya pendapatan dikurangi dengan beban ya. Nah, itu hasilnya adalah laba atau rugi ya. Jadi kalau ditanya misalkan dalam soal bagaimana cara menghitung laba ya, berarti laba itu diperoleh dari jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban ya. Nah, ini yang kedua ya, ini adalah laporan perubahan modal. Ya, jadi pertama itu masukkan dulu modal awal. Ya, modal awal itu bisa kita ambil dari kertas kerja di sini. Nah, ini modal awal namanya ini. Ya, modal yang belum sama sekali ya mengalami penambahan. Nah, kebetulan ya perusahaan ini kan mengalami laba ya, mengalami laba bersih. Laba bersihnya kan kita sudah menghitung ini 5.550. Nah, tinggal kita masukkan aja laba bersihnya 550 tadi. Ya, dan kemudian jangan lupa dalam laporan perubahan modal yaitu ada yang namanya PRIPE. Ya. Nah, di sini PRIPE-nya adalah sebanyak 1.000. Dan ingat, PRIPE itu sifatnya selalu mengurangi ya. PRIPE itu sifatnya mengurangi. Ya, jadi di sini itu mau laba bersih, mau rugi bersih ya, pasti PRIPE itu sifatnya mengurangi. Kalau laba bersih berarti PRIPE itu mengurangi laba bersih gitu ya. Kemudian kalau di sininya rugi bersih ya berarti PRIPE itu nanti dia eh, mengurangi rugi ya, tapi sifatnya adalah menambahkan ya, menambahkan dan nantinya akan mengurangi modal awal tadi seperti itu ya. Nah, di sini nanti tergantung dari perusahaannya ya di sini ya. Jadi kalau misalkan perusahaannya itu mengalami kalau perusahaannya itu mengalami misalkan laba ya masukkan laba ya. Kalau perusahaannya itu mengalami rugi masukkan rugi gitu ya. Nah, kebetulan di sini perusahaan kan mengalami laba ya. Labanya adalah 550 sedangkan PRIPE-nya adalah 1.000. Nah, 550 dikurangi dengan 1.000 hasilnya minus ya. Nah, kalau minus ini di sini bukan penambahan modal tapi sifatnya adalah pengurangan modal. Jadi pengurangan modalnya adalah 450. Nah, tinggal dikurangi saja ya. Berarti modal akhir, maaf modal awal ya itu dikurangi dengan pengurangan modal ini. Nah, modal akhirnya adalah 10.800 itu. Nah, ini ya, ini adalah format dari laporan perubahan modal. Nah, dari format ini ya kita kan bisa membuat rumus sebenarnya. Berarti rumus modal awal ya, modal awal itu ya itu sama dengan ya bagaimana modal sorry ya, kalau kita berbicara mengenai modal akhir ya berarti modal akhir itu sama dengan modal awal ya ditambah dengan laba bersih ya dikurangi dengan PRIPE ya. Nah, itulah namanya adalah modal akhir. Seperti itu ya. Atau bisa juga modal akhir sama dengan modal awal dikurangi dengan rugi bersih dikurangi dengan PRIPE ya. Nah, itulah ya namanya adalah modal modal akhir. Nah, yang terakhir ini adalah laporan neraca. Ya, nah laporan neraca ini pada dasarnya adalah menggambarkan dua kelompok besar ya, kelompok harta ya, ini kelompok harta dan yang kedua adalah kelompok utang dan modal ya. Nah, kita tinggal masukkan aja ya, datanya kita bisa ambil dari sini, bisa kita ambil dari kertas kerja di sini ya. Kelompok harta kan ini ya, ini kan kelompok harta semuanya nih ya, beserta dengan nominalnya ini ya. Ini kita masukkan aja ya, masukkan ke dalam
laporan neraca ya. Nah ini ya, ini adalah kelompok harta dan jangan lupa nanti jumlahnya berapa. Nah yang terakhir adalah kelompok hutang plus modal ya, kita ambil juga dari sini ya. Ini kan kelompok hutang ya, dan beserta dengan angkanya masukkan ke sini. Nah ini ke sini ya, ini kelompok hutang ya, kelompok hutang masukkan ke sini. Dan yang terakhir adalah kelompok modal. Dan ingat, modalnya jangan kita masukkan modal awal, tapi kita masukkan modal akhir yang mana kita sudah menghitung tadi gitu. Nah ini modal akhir. Dan jangan lupa kelompok hutang dan modal pun ini dijumlahkan ya. Dan dalam laporan neraca ya, jumlah kelompok harta dengan jumlah kelompok hutang dan modal itu harus sama ya, itu harus sama. Ini kebetulan saja kan ini soalnya saya bikin ngasal ya, jadi ini kebetulan jumlahnya tidak sama ya. Tapi nanti dalam yang soal sebenarnya jumlah harta yaitu pasti akan sama ya hasilnya dengan jumlah hutang plus modal ya. Dan yang terakhir ya, nah ini adalah tahapan terakhir ya dari siklus akuntansi ya perusahaan jasa, itu adalah neraca saldo setelah jurnal penutup. Ya boleh dikatakan ya, siklus akuntansi itu ya atau proses akuntansi itu yaitu selesainya sampai sini, sampai neraca saldo setelah jurnal penutup ya. Nah, bagaimana ya cara mencari neraca saldo setelah jurnal penutup ya? Itu caranya sangat gampang sekali. Ya, ingat ya kita waktu pertemuan awal ya, kita kan sudah belajar yang namanya persamaan akuntansi. Ya, persamaan akuntansi itu kan memuat 3 kelompok ya. Ada harta, ada hutang, ada modal. Nah, neraca saldo itu sebenarnya adalah merupakan neraca ya yang menggambarkan 3 kelompok itu saja. Ya, jadi kita cukup ya memasukkan 3 kelompok itu saja. Yang pertama adalah kelompok kas. Ya, ini kelompok kas kita tulis lagi saja nih ya. Nah, ini kan kelompok kas ini beserta juga dengan nominalnya ya, dan juga jangan lupa ya kalau dia di debit, kalau dia di kredit ya. Ini kita masukkan aja kelompok harta di sini. Kita bisa ambil dari kertas kerja di sini datanya. Kelompok harta ya kita masukkan lagi di sini. Ya, ini kelompok harta. Dan juga kelompok utang juga sama. Kelompok utang kita masukkan lagi ke sini. Ya, ini kan kelompok utang beserta juga dengan nominalnya ya, dan jangan lupa kalau dia dikredit dia harus dikredit ya. Nah, ini ya, ini adalah kelompok utang ya. Ini kelompok utang ya, eh, kita masukkan lagi saja ya ke sini ya, ke dalam kolom neraca saldo setelah jurnal penutup ya. Ini adalah kelompok utang, ini ke sini ya. Dan jangan lupa ya, sisinya kan dia ada di kredit semua. Dan yang terakhir ya adalah kelompok modal. Nah ingat, yang kita masukkan itu adalah modal yang sudah kita hitung tadi ya. Yang kita masukkan adalah modal akhir, jangan modal awal ya. Nah, modal akhir kan ini sebesar 10.800. Nah, kita masukkan di sini modal akhirnya 10.800 ya. Nah, sehingga neraca saldo setelah jurnal penutup itu hanya berupa 3 kelompok akun saja. Akun harta, akun hutang, dan juga akun modal. Dan modalnya adalah modal modal akhir. Ya, jadi tidak ada di sini itu ya berupa biaya, udah nggak ada lagi. Prepe juga udah nggak ada lagi ya. Dan juga apa namanya, hanya hanya ada ya 3 kelompok itu saja. Kelompok harta ya, kelompok hutang, dan kelompok modal ya. Jadi akun prepe udah nggak ada ya. Akun biaya pun itu udah nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena kan kita sudah mengkalkulasikannya ke sini ya, sudah mengkalkulasikannya ya ke modal modal akhir ya. Ingat ya, kita kan ada nama-nama akun itu ya, ada akun nominal, ada akun real ya. Akun real itu kan hanya tiga akun saja ya, kelompok harta, kelompok hutang, dan kelompok modal. Nah ini namanya adalah akun real ini ya. Jadi neraca saldo setelah jurnal penutup itu sebenarnya adalah neraca saldo
yang berisikan ya akun-akun yang berupa akun-akun real saja. Akun-akun nominalnya itu nggak ada. Ya kayak biaya, ya kayak prepe, ya kayak pendapatan, ya. Nah, itu sudah tidak ada ya. Kenapa sudah tidak ada? Karena kan kita sudah menghitungnya ke sini, sudah mengkalkulasikannya ke sini, ke modal akhir yang melalui perhitungan laporan keuangan sebelumnya di sini. Seperti itu, ya. Nah, itu ya ciri-ciri dari neraca saldo setelah jurnal penutup. Jadi intinya ya neraca saldo setelah jurnal penutup ya itu hanya ada 3 kelompok akun real saja. Ya, kelompok harta, kelompok hutang, dan kelompok modal. Jadi sudah tidak ada lagi pendapatan, sudah tidak ada lagi biaya, dan juga sudah tidak ada lagi yang namanya prepe ya karena ini semua sebenarnya adalah akun-akun nominal seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja ya yang ingin saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Ya, jadi setelah selesainya dibahas neraca saldo setelah jurnal penutup berarti selesailah ya siklus akuntansi perusahaan jasa ya. Nanti untuk yang kedepannya ya kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan. Boleh ditanyakan melalui telepon ya WA langsung ke Bapak atau boleh juga ya ditanyakan melalui deskripsi yang melalui YouTube ini ya. Oke, itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.